Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Ada sebuah ungkapan yang bunyi seperti ini. Belajarlah dari hari kemarin, hiduplah untuk hari ini, dan berharaplah untuk hari esok. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 14 sampai tanggal 20 Juli tahun 2024. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini, semuanya berefleksi dari kitab Sakarya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 dalam sorotan tema bersama membangun bait Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita lihat pertanyaan yang ada. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Pertanyaan nomor 1, apa yang saudara pahami tentang bersama membangun bait Tuhan menurut Sakarya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Yang kedua, mengapa Tuhan Allah memakai nabi bagi umat yang sedang dalam pergumulan pembangunan bait Tuhan? Yang ketiga, bagaimana peran aktif gereja dalam bersama membangun bait Tuhan secara fisik dan spiritual. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang mari kita bahas pertanyaan ini satu persatu. Kita mulai dari pertanyaan nomor 1. Apa yang saudara pahami tentang bersama membangun bait Tuhan menurut Sakarya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15? Saudara, ini pertanyaan yang menarik sekali. Kita diminta untuk mendalami Sakarya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15 untuk menjawab pertanyaan apa yang kita pahami tentang bersama membangun bait Tuhan. Tema bersama membangun bait Tuhan itu sesungguhnya merupakan berita firman Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel melalui Nabi Sakarya untuk membangun bait Tuhan. Nah, Sakarya ini adalah putra dari Berekia dan cucu dari Ido. Itu bisa kita baca dalam kitab Sakarya pasal 1 ayat 1. Dari kitab Nehemia pasal 12 ayat yang ke-6, Sakarya disebut sebagai kepala keluarga Imam Ido. Itu berarti Sakarya berasal dari suku Lewi. Dan setelah kembali dari pembuangan di tanah Babel, ia melayani di Yerusalem sebagai imam. Sakarya tampil sebagai nabi tahun 520 sampai tahun 470 sebelum Masehi. Dia sejaman dengan Nabi Hagai. Nah, bersama dengan Hagai, Sakarya menggugah hati orang Yahudi di Yerusalem untuk membangun kembali bait Allah yang kita tahu bersama dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja dari kerajaan Babel. Dia menghancurkan bait Allah itu tahun 586 sebelum Masehi. Nah, Sakarya dan rombongan yang baru saja pulang dari Babel melihat bait Allah sudah hancur lebur. Demikian halnya dengan kota Yerusalem. Karena itu saudara sekalian, Sakarya menggugah hati orang Yahudi di Yerusalem agar mau membangun bait Allah. Nah, pada zaman itu yang menjadi gubernur adalah Zerubbabel dan imamnya bernama Yosua bin Yosadak. Nah, mengapa bait Allah diperintahkan Tuhan untuk dibangun kembali? Saya mencatat 3 hal penting di sini. Yang pertama, bait Tuhan itu adalah tempat orang bersekutu. Jadi penting untuk dibangun. Karena umat telah kembali dari Babel, tiba di Yerusalem, menyaksikan bait Tuhan itu sudah hancur, maka bait ini harus dibangun. Karena mereka bersekutu itu di bait Tuhan. Yang kedua, bait Tuhan itu bagi bangsa Israel adalah simbol kehadiran Allah. Yang ketiga, persekutuan dalam Tuhan itu lebih utama dari segala-galanya. Itu alasan mengapa bait suci ini diperintahkan untuk dibangun kembali.
Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan bersama membangun bait Tuhan menurut Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15? Jika kita cermati pertanyaan ini, di sini kita diminta untuk menjawab pertanyaan ini berpijak dari Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Berdasarkan kitab Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15, yang dimaksud dengan bersama membangun bait Tuhan adalah membangun itu tidak bisa seorang diri. Kalau kita mau membangun bait Tuhan, membangun itu melibatkan banyak pihak. Nah, siapa sajakah itu? Mari kita lihat kitab Sakaria pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Perhatikan yang pertama ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, pergilah pada hari ini juga ke rumah Yosia bin Zefanya dan pungutlah persembahan dari pihak orang-orang buangan, yaitu dari Heldai, Tobia, dan Yedaya, semuanya orang-orang yang sudah datang kembali dari Babel. Dari dua ayat ini jelas bagi kita bahwa inisiatif membangun bait Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Itu berarti dalam membangun bait Tuhan, nama Tuhan yang dimuliakan, bukan nama pribadi. Jangan ada yang merasa berjasa dalam membangun bait Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan di situ, bukan nama siapa-siapa. Sekalipun engkau berdiri lelah di situ, ingat, inisiatif membangun bait Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menggerakkan hati orang-orang untuk membangun bait Tuhan. Karena itu, dalam proses pembangunan itu, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan, karena inisiatif membangun bait Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Yang kedua, perhatikan ayat 10. Ya, ayat 10 sudah kita baca tadi. Di sini kita membaca dalam membangun bait Tuhan itu harus bersinergi dengan banyak orang. Dalam Sakaria pasal 6 ayat 10 kita membaca ada nama Yosia bin Zefanya. Dia adalah orang kaya di zaman itu dan di rumahnya ada yang namanya Heldai, Tobia, dan Yedaya. Nah, dalam ayat yang ke-11 kita membaca, dari mereka dipungut perak dan emas, ya, sebab kembali dari pembuangan mereka mendapatkan hadiah dari para penguasa ataupun pemuka di tanah Persia, dan hadiah itu berupa emas dan perak untuk membangun bait Allah. Karena itu Sakaria mendatangi mereka dan meminta emas dan perak itu dipersembahkan kepada Tuhan. Yang ketiga, perhatikan ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Tuhan menunjuk pemimpin pembangunan bait Tuhan, dan pemimpin yang ditunjuk adalah Imam Yosua bin Yosadak. Ya, Imam Yosua bin Yosadak. Imam adalah pemimpin ritual di bait Tuhan. Imam adalah pemimpin umat. Jadi bukan hanya umat yang bekerja, pemimpin umat pun melibatkan diri dalam pekerjaan itu, dan dia yang memimpin pekerjaan itu. Jadi dalam hal membangun bait Tuhan, ingatlah harus ada pemimpin di dalamnya. Di zaman Nabi Sakaria yang dipilih menjadi pemimpin adalah Imam Yosua bin Yosadak. Nah, yang keempat, perhatikan ayat yang ke-15, saya bacakan bagi kita semua. Orang-orang dari jauh akan datang untuk turut membangun bait Tuhan, maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu, dan hal ini akan terjadi apabila kamu dengan baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dari ayat yang ke-15 ini kita membaca orang-orang yang dari jauh berpartisipasi dalam pembangunan bait Tuhan. Dan semua itu, tegaskan di sini,
adalah karya Tuhan. Tuhanlah yang menggerakkan hati mereka. Jadi jika ada orang yang jauh terpisah dari bait Tuhan, kemudian dia memberikan sumbangan, memberikan partisipasi untuk membantu, itu sesungguhnya adalah karya Tuhan bagi umat di tempat itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian, jawaban yang boleh saya share di kesempatan ini untuk pertanyaan nomor 1. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 2. Mengapa Tuhan Allah memakai nabi bagi umat yang sedang dalam pergumulan pembangunan bait Tuhan? Saudara, ini menarik sekali. Mengapa Tuhan memakai nabi? Mengapa dalam proses pembangunan itu Tuhan memakai nabi? Ya, ada 3 jawaban yang boleh saya bagikan oleh kesempatan ini. Yang pertama, nabi adalah utusan Tuhan. Nabi adalah penyambung lidah Tuhan. Dia berbicara atas nama Tuhan. Nabi dipakai Tuhan agar proses pembangunan bait Tuhan itu sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, nabi itu dipakai oleh Tuhan dalam proses pembangunan itu karena nabi bisa menjadi motivator bagi umat agar lebih bersemangat membangun bait Tuhan. Yang ketiga, dengan kehadiran nabi, jelas bagi kita Allah turut berkarya dalam pembangunan bait Tuhan. Itulah saudara sekalian jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan terakhir bunyinya seperti ini. Bagaimana peran aktif gereja dalam bersama membangun bait Tuhan secara fisik dan spiritual? Saudara, bait Tuhan, ketika umat Israel keluar dari tanah Mesir, bait Tuhan itu dalam wujud kemah pertemuan. Kemudian di zaman Salomo, bait Tuhan itu dalam wujud bait Allah. Di zaman Yesus, untuk menyembah Tuhan, Yesus katakan tidak harus di tempat tertentu, misalnya Yerusalem atau Samaria, tidak harus. Itu berarti untuk menyembah Tuhan tidak harus di dalam gedung, tidak harus berada di dalam bait Allah, tidak harus berada dalam sinagoge, tidak harus berada dalam gedung gereja, dan lain sebagainya. Untuk menyembah Tuhan, Yesus tegaskan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Itu dapat dilakukan di mana saja, sebab penyembahan kepada Tuhan itu adalah penyembahan di dalam roh. Nah, Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 menegaskan bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tubuh kita adalah bait Allah. Nah, bagaimana peran aktif gereja membangun bait Tuhan, baik secara fisik maupun secara spiritual? Saya mencatat ada 3 hal di sini. Yang pertama, bersekutu dalam Tuhan. Jadi, untuk berperan aktif dalam membangun bait Tuhan secara fisik dan spiritual, kita harus bersekutu di dalam Tuhan. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, kita ingat ucapan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi jika kita mau membangun, ingatlah kita harus senantiasa bersekutu dalam Tuhan, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang kedua, bersaksi. Bersaksi artinya memberitakan karya keselamatan Tuhan. Itu peran aktif kita di dalam membangun bait Tuhan secara fisik dan spiritual. Kita harus bersaksi, bait Tuhan dijadikan tempat kesaksian dan tubuh kita menjadi alat kesaksian, memberitakan tentang karya keselamatan Tuhan.
Yang ketiga, kita harus berdiakonia, memberikan apa yang terbaik untuk pengembangan bait Tuhan. Membangun bait Tuhan secara fisik, kita harus berbagi dari apa yang kita miliki. Membangun bait Tuhan secara spiritual, kita harus berbagi kasih dengan sesama. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian yang boleh saya share jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Mintalah selalu hikmat Roh Kudus agar Dia menolong kita di dalam mendalami kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.